Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan, masih dalam topik tentang mengisi kemerdekaan rohani. Di dalam kitab 2 Petrus pasal 1 yang sudah kita baca kemarin ayat 5, firman Tuhan berkata, "Karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan." Saudara-saudara, kita harus mengisi kemerdekaan kita dengan perbuatan baik. Penebusan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kita isi dengan perbuatan baik. Pelayanan-pelayanan yang baik, itu adalah buah-buah yang baik dalam kehidupan rohani kita. Selain itu, saudara-saudara, selain perbuatan baik, kita harus mengisi kemerdekaan kita dengan pengetahuan. Pengetahuan. Kenapa, saudara-saudara? Kitab Amsal pasal 19 ayat 2 berkata bahwa tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Jadi walaupun kita rajin berbuat baik, ini berbuat baik itu dari hati kita, sebenarnya motif kita digerakkan dengan keinginan berbuat baik, tapi tanpa pengetahuan itu bisa malah merugikan saudara-saudara. Itu malah bisa merugikan kita atau merugikan orang lain. Itu sebabnya betapa penting kita untuk menambah, mengisi kemerdekaan rohani kita dengan pengetahuan. Ingat saudara-saudara, Hosea pasal 4 ayat 6 berkata, Hosea pasal 4 ayat 6 berkata bahwa umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sharing dengan seorang kawan, bukan kawan sebenarnya, seorang bapak, karena jauh lebih tua dari saya. Dia ceritakan tentang satu gereja yang tadinya dia cukup aktif di situ, tapi lama-kelamaan dia menilai bahwa doktrin pengajaran di dalam gereja itu makin lama makin menyimpang. Lalu dia bertanya kepada saya, menurut hemat saya, menurut firman Tuhan, itu bagaimana dengan orang-orang jemaat yang lain di sana yang begitu banyak katanya, dan yang dia tahu banyak jemaat itu hanya dengan kepolosan saja, hanya dengan ketulusan saja mengikuti gereja tersebut. Apakah mereka nanti akan binasa? Saya katakan, saudara-saudara, saya yakin Tuhan kita adalah Allah yang setia, Allah yang adil adanya. Kalau mereka benar-benar memiliki ketulusan hati dan kesungguh-sungguhan untuk mencari Tuhan, Tuhan juga pasti akan mencerahkan, mencelikkan mata rohani mereka, sehingga mereka tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang hanya berdasarkan asumsi, pikiran, logika dari manusia. Saudara-saudara, begitu penting kita untuk menambah pengetahuan kita tentang firman Allah. Dalam kitab Efesus pasal yang keempat dikatakan, saudara-saudara, Efesus pasal yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Efesus pasal yang keempat, ketika Paulus menjelaskan tentang kerohanian kita yang harus bertumbuh, ayat yang ke-12 saya baca mulai. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus hati-hati. Jangan kita tinggal dalam kondisi seperti kanak-kanak rohani yang mudah untuk dibodohi secara rohani. Di sini disebutkan ada orang
yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Angin pengajaran berhembus sana, berhembus sini, lalu kita menjadi bingung. Dulu katanya begini, sekarang kok jadi begitu? Mana yang benar? Disinilah kita membutuhkan pengetahuan. Firman Allah, saudara-saudara, tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Alkitab firman Tuhan tidak pernah berubah. Itu sebabnya betapa penting kita bertambah-tambah dalam pengetahuan. Jangan kita menjadi seperti anak kecil yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Rupa-rupa angin pengajaran. Yang kemudian kita habis waktu di situ, tidak bertumbuh, bahkan bisa menjadi kecewa, meninggalkan Tuhan. Kalau di zaman modern seperti kita sekarang ini, saudara-saudara, zaman canggih seperti kita sekarang ini, betapa mudahnya untuk menambah pengetahuan dan menambah pengetahuan tentang firman Tuhan. Di handphone kita bisa dengan begitu mudahnya kita menambah pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Ada begitu banyak cara. Dimanapun kita berada saat ini, apapun kondisi kita, kalau kita mau menambah pengetahuan kita akan firman Tuhan, begitu mudahnya kita dapatkan hari-hari ini. Tetapi adakah kita memiliki kerinduan atau tidak, saudara-saudara? Apakah yang kita baca setiap hari, kita lakukan setiap hari, hanya membaca hal-hal yang menurut kita menyenangkan kita saja, atau kita juga menambah wawasan kita tentang firman Tuhan, pengetahuan kita tentang firman Tuhan melalui pengajaran-pengajaran yang baik. Ingat, saudara-saudara, jangan sampai kita binasa karena tidak berpengetahuan. Jangan sampai kerajinan kita malah menjadi tidak berguna, bahkan tidak baik, bahkan merusak karena tidak berpengetahuan. Kita harus menambah pengetahuan kita sehingga kita memiliki keyakinan yang semakin kokoh akan Injil Kristus. Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil Kristus. Karena dia mempunyai pengetahuan yang begitu sempurna, begitu luar biasa tentang siapa Tuhan, siapa yang dia sembah. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas anugerah-Mu bagi kami. Pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Tolong kami ya Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan usaha. Tuhan tuntun, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami di dalam kasih sayang. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Segala pujian syukur kami naikkan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel.